Halo, jumpa lagi dengan saya Subiakto. Pada video kali ini kita akan bahas mau invest di saham atau emas. Sekarang April 2020 ada banyak yang datang ke saya meminta pendapat begitu ya. Nah, baiknya coba kita lihat data-datanya begitu ya. Nanti baru kita simpulkan di akhir presentasi ini. Nah, ini adalah indeks harga saham gabungan selama 14 tahun terakhir dari 2006 sampai dengan sekarang 2020. Apa yang bisa kita lihat kalau di sini? Ada kalanya memang kalau dilihat secara jangka pendek ada masanya dia turun, market itu turun, dia ada turun, ada turun. Tapi kalau kita ambil perspektif jangka panjang, rata-rata ini trennya akan meningkat. Nah, apalagi yang bisa kita tarik dari data ini ya. Di tahun 2020 ini memang terjadi koreksi besar ya, terjadi koreksi besar. Karena apa kita semua udah tahu, karena pandemi begitu ya. Koreksinya coba ini dari 6 ribuan, yang tertinggi di sini ya 6.600 ini ya. Di sini tahun 2020 tuh 6.300 kira-kira. Sekarang tinggal 4.500. Sudah agak naik sedikit ya. Terendahnya sekitar 4.000. Kalau kita lihat 6.000 ke 4.000 itu koreksinya hampir 30% ya, koreksinya 30%. Jadi 6.000 potong 30% kira-kira jadi 4.000. Nah, kalau dari 4.000 ini untuk kembali lagi ke level semula, itu perlu naik sekitar 50%. Nah, jadi kalau misalnya pandemi sudah berakhir, resesi tidak ada, ekonomi mulai meningkat, mungkin kita bisa berharap ya bahwa market ini akan pulih kembali ke level semula. Artinya apa? Akan naik 50% dari level yang sekarang. Nah, tinggal masalahnya dalam berapa tahun, kapankah itu terjadi? Nah, itu yang kita tidak bisa jawab sekarang. Kemudian kita cari ide-ide investasi kan. Tadinya emang tahun 2019, 2020 itu adalah tahunnya saham-saham konstruksi harusnya karena infrastruktur ya. Infrastruktur. Tapi memang kalau dilihat sekarang koreksinya besar sekali. Waskita Karya hutangnya banyak sekali, kemudian banyak proyek yang tertunda, PTPP juga begitu. Yang sudah mulai bergerak naik ini lumayan nih Adikarya dan Wika. Nah, kalau berani ya mungkin bisa dicicil sedikit-sedikit, tapi memang konstruksi masih berat lah ya. Masih berat. Coba kita lihat komoditi ya. CPO misalnya, harga CPO. CPO ini kan andalan ekspor kita ya. Ini ada data bahwa harga CPO malah cenderung turun ketika ada wabah global. Di sini ada wabah yang terlihat di sini ada SARS, ada avian, MERS, ya Ebola dan lain sebagainya. Semuanya cenderung menunjukkan ada koreksi. Dan sekarang juga harga CPO juga turun karena koreksi begitu. Dan di samping demand-nya nggak ada ya. Demand-nya orang berkurang semua. Apalagi ada ide investasi saham apalagi. Nah, ini ada ide dalam masa pandemi ini semua work from home. Kalau work from home semua butuh wifi, ya kan? Nah, siapa yang berharap akan mendapatkan rezeki dari penggunaan wifi yang meningkat? Ini kelihatan sekali ya. Kalau kita online, wifi sangat terkendala. Terkendala itu artinya semua orang pakai gitu ya. Artinya kalau semua orang pakai, semua orang bayar gitu kan. Nah, ini ada beberapa nih. JP Morgan dia menyarankan ada overweight di saham-saham Telkom. Di antaranya Telkom dan Excel. Target harga 4.800. Sekarang harga Telkom berapa? 3.100, berarti akan naik sekitar 1.700-an ya. Ya itu
50% lebih sebetulnya ya. Nah, itulah tadi cerminan yang tadi ya. Kalau punya nafas panjang, ya ini ide-ide yang menarik ya. Demikian juga Excel. Beberapa sekuritas yang lain juga top weight-nya paket data kencang itu Telkom dan Excel. Telkom dan Excel. Ya. Kemudian apalagi biasanya kita melihat gerakan asing karena asing masih lumayan banyak yang 40% dari total investasi itu masih berasal dari asing. Coba kita lihat gerakan dana asing di bursa saham kita. Ini saham-saham kapitalisasi besar dilepas oleh asing ya. Masuk BCA begitu ya. BRI karena banyak portofolio dari small business UKM, jadi khawatir saat sekarang banyak yang default, nggak bisa mengembalikan, minta restrukturisasi dan lain sebagainya. Jualan mobil juga begitu, turun banyak ya. Bank ini juga dikhawatirkan akan terkena dampak dan seterusnya. Tapi ada beberapa saham yang diincar oleh asing. Nah, ini kalau kita lihat nih, ada bank yang diincar oleh asing nih, Bank Permata karena dia baru saja merampungkan penjualannya ya, dibeli oleh Bangkok Bank begitu. Mungkin permodalannya akan jadi tambah kuat, portofolio kreditnya juga akan meningkat menjadi lebih besar. Nah, ini ada banyak begitu ya. INKP juga gitu, dia ini kertas ya, jualan bubur kertas karena sekarang ini justru kertas-kertas laku ini. Kertas tisu, kertas toilet, semua rajin cuci tangan, kebersihan meningkat begitu ya. Demikian juga ini Mi, ICBP, kemudian Tower. Tower ini ada kaitannya sama Telkom tadi kan. Ini BTS ya, penyuplai BTS dan seterusnya. Nah, inilah ide-idenya yang bisa kita ambil di sini ya. Ada yang suka misalnya dividend play istilahnya ya. Pengen beli saham kalau lagi bearish seperti ini ya paling enggak adalah dapat dividennya begitu kan. Nah, namanya dividend play kalau kayak gitu. Karena kalau kita invest di saham itu ada dua ya. Kita mengharapkan capital gain dan dividen. Dividen ini kayak kalau kita punya rumah seperti dapat uang kontrakan lah, uang sewanya. Nah, ini dengan harga yang murah jatuh begini, dividennya ini mulai menarik secara persentasi. Ini disebutnya dividen yield kan kalau di sini. Ini LPPF karena harganya turun jauh, dividen yieldnya sampai 24%. Luar biasa ya kalau dibandingkan deposito cuma 6%. Itu ranking satunya ya, ranking satunya. Ranking duanya coba kita lihat. PTBA 17%. Ya. 17% dapat dividen dengan dibandingkan harga sahamnya sampai 17%. Luar biasa kan? Ini kesempatan yang jarang-jarang. Nanti kalau harganya udah normal ini turun jauh gitu kan. Bank BNI juga masih menarik, ada ITMG juga menarik, Bank Mandiri menarik. Nah, ini boleh dikonsider. Ini namanya dividend play. Ini saya ambil juga misalnya Bank Jabar ini ya. Ini ada pengumuman rapat umum pemegang sahamnya, dia memutuskan akan membayar dividen Rp94. Sementara harganya berapa sekarang? Sekarang itu harganya sekitar 930 dan 940. Artinya berapa? Hampir 10%. Nah, ini investasi yang lumayan ya. Belum nanti kalau ada capital gain-nya. Kita harapkan kalau situasi udah normal tentu ada kenaikan harga. Jadi dapat capital gain, dapat dividennya yang besar. Oke, apalagi komoditas. Coba kita lihat komoditas. Ya, memang ini situasinya lagi susah ya. Minyak mentah turun jauh karena ada price war, perang harga antara Arab Saudi dengan Rusia. Jadi pasar digelontor oleh produksi minyak yang besar, harganya turun jauh gitu. Jadi yang suka invest di perusahaan minyak misalnya
Elnusa atau Medco harganya udah turun banyak sekarang. Tapi ya ini harga yang murah begini, harga minyak mentah segini, apakah akan segini terus? Mungkin nanti kalau situasi udah pulih, kemudian Arab Saudi dan Rusia berdamai, ini kan juga mulai naik kan. Nah, itu investasi di Elnusa, Medco yang berbau-bau minyak begitu ya. Akra mungkin ya, Akra ya, Aneka Kimia Raya dan seterusnya. CPO tadi udah turun, batu bara juga turun tapi nggak terlalu banyak. Tapi batu bara ini demand dunianya juga karena resesi juga masih kurang. Kita harapkan kalau nanti China pulih, ini sudah kelihatan ada tanda-tanda mau pulih, itu harga batu bara diharapkan bisa naik, permintaannya juga bisa naik. Gimana dengan emas? Emas ini naik banyak meskipun ini terlihat turun, tapi ini kan hanya sepekan. Ini gerakan sepekan turun. Tapi ini harga ini adalah harga tertinggi sepanjang masa ya, 1752. Kalau dirupiahkan kira-kira 900-an ya, 900 ribu lah. 900 ribu per gram. Luar biasa ya. Oke, ada banyak opportunity, tapi ada banyak risiko juga ya, karena kita juga nggak tahu pandemi ini akan berjalan berapa lama. Ini yang dipikirkan semua investor, jadi semua juga beramai-ramai keluar atau tiarap dulu. Nah, coba kita lihat sekarang apa yang bisa kita pelajari ya. Ini ada kinerja market ya, IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan dari tahun 97 sampai tahun 2019. Ada kalanya dia sepanjang tahun ini ya, ini kinerja tahunan ya. Ada kalanya dia turun, ada kalanya dia naik, turun, naik ya. Tapi kalau dilihat memang lebih banyak naiknya daripada turunnya, ya kan. Nah, ada hal-hal yang bisa kita lihat lah, ini namanya common sense investing ya. Karena biasanya history repeat itself ya. What went down must go up sometime in future. Nah, coba kita lihat ya. Ini tahun 98, 97, 98 turun ya. Market itu turun. Tapi lihat coba setahun sesudahnya dia naik 70%. Jadi habis koreksi biasanya naik begitu ya. Biasanya. Tahun 2000 turun, 2001 masih turun juga gitu kan. Tapi lihat coba, berikutnya dia naik nggak terlalu tinggi ya 2002. Tapi 2003 naik 62%. Karena sudah terkoreksi agak banyak sebelumnya kan, jadi naik 62%. Tahun berikutnya lagi belum berhenti dia, naik lagi 44%. Nah begitu terus. Coba lihat lagi 2008, 2007, 2008. Koreksi 50% pasar. Mengkhawatirkan waktu itu juga ya, dari indeks 2700 turun ke 1355, turun 50%. Nah, tapi kalau yang sempat masuk ya saat turun itu coba dilihat tahun 2009 naik 86, 87%. Tahun berikutnya masih naik lagi 46%. Begitu terus kalau kita perhatikan. Nah, kalau kita lihat sekarang 2020 kan turun 30% ya. Apakah sudah berhenti penurunannya? Kelihatannya sudah mulai stabil ya, 30-35%. Nah, what went down must go up sometime. Nah, tinggal masalahnya kapan naiknya. Selama pandemi belum beres, masih susah naik. Tapi begitu nanti pandemi bisa diatasi, vaksin sudah mulai muncul, saya yakin market akan pulih. Nah, itulah tadi yang kira-kira tentang sahamnya. Sekarang kalau emas bagaimana? Kita lihat ini 10 tahun harga emas ya dalam rupiah. Jadi saat ini adalah saat di mana harga emas tertinggi sepanjang zaman ya. Tertinggi sepanjang zaman. Emas juga begitu ya. Dia tidak naik terus ya. Karena kadang-kadang persepsi orang kalau pegang emas pasti naik terus. Enggak. Jadi lihat ada periode-periode di mana harga emas itu juga turun ya. Harga emas itu turun. Harga emas itu juga turun. Tapi juga trennya juga meningkat, dan khususnya
dalam masa-masa ada resesi, ada inflasi tinggi, ada pandemi seperti sekarang ini ya. Biasanya mayoritas orang di dunia itu memang ingin memegang namanya safe haven investment aset. Di antaranya adalah emas. Emas itu masuk kategori safe haven. Jadi kita juga bisa menggunakan hal ini sebagai opportunity kita yang kalau misalnya pandemi ini panjang, berlarut-larut, ini kelihatannya aliran orang untuk membeli investasi emas, memindahkan asetnya dalam bentuk emas, karena ini adalah investasi yang safe haven tadi itu ya, yang dianggap safe haven akan semakin meningkat. Ini ada prediksi bahwa harga emas ini sekarang di 900-an, dalam waktu 3 tahun itu ada prediksi dari Bank of America dan oleh Saxo Bank, dia akan bisa naik sampai 1,5 juta per gram atau 2 juta malahan per gram. Ya, apakah itu akan terjadi? Nobody knows ya, tapi memang ada senario-senario atau perkiraan-perkiraan bahwa bisa ke arah sana. Jadi sekarang kalau dianggap harga emas mahal, masih bisa naik lagi ke 1,5 juta atau 2 juta. Apakah itu akan terjadi? Nobody knows ya. Itu tadi gerakan 10 tahun. Ini kalau lihat dari tahun berapa? 1850. Ini emang dulu harga emas itu cenderung nggak bergerak. Kemudian ada pergerakan sedikit, dia itu baru mulai bergerak itu sesudah Bretton Woods Agreement. Presiden Amerika Richard Nixon waktu itu melepaskan mata uangnya dari emas. Nah, sesudah itu nilai emas bergerak dan kelihatannya ini memang ada periode di mana harga emas itu tidak naik begitu, tapi kemudian sesudah tahun berapa ini, 2000-an begitu ya, ini constantly naik terus. Nah, inilah kira-kira yang bisa kita lihat di sini ya. Jadi kembali lagi ke pertanyaan awal, kita mau gimana nih? Mau invest di saham atau emas dalam situasi seperti sekarang ini? Nah, saya punya beberapa catatan ya. Sebagai konklusi atau penutup ya. Jadi kalau saham kita lihat valuasinya nih saat April 2020 ini sangat menarik sebetulnya ya. Murah-murah mau beli aset seperti BCA ya, murah-murah sekali. Unilever, kemudian saham ICBP, Astra, tapi kalau sekarang Astra nggak bisa jualan mobil ya. Tapi nanti kalau saat situasi ekonominya pulih dan dia akan normal, ya naiknya akan tinggi. Ini yang tadi saya sebutkan, history repeat itself. Jadi sejarah itu selalu berulang. What went down must go up sometime in the future. Cuman yang jadi masalah itu berapa lama kita menunggu begitu kan. Tapi kalau lihat tadi yang indeks kinerja, indeks harga saham gabungan kinerjanya tadi kan, dalam waktu 2 tahun pun sebetulnya udah naik. Dalam waktu 1 tahun juga akan naik lagi. Nah, kita berharap yang terbaik lah di sana. Kalau emas harga saat ini memang tertinggi sepanjang masa. Sekarang 900.000 bakal jadi 1,5 sampai 2 juta dalam 3 tahun mendatang. Itu prediksi dari Bank of America dan Saxo Bank. Apakah akan terjadi? Ya, namanya juga prediksi ya. Bisa terjadi, bisa enggak. Jadi, gimana? Mau saham, mau emas? Nah, kalau saran saya sebaiknya kita itu selalu lakukan alokasi asetnya. Alokasi aset itu ya kita punya proporsi di saham. Jadi kalau saham naik nanti kita nggak menyesal. Kita juga untuk kestabilan kita anggap emas ini investasi yang stabil, safe haven investment, kita juga punya proporsi di situ. Nah, itu yang disebut alokasi aset. Tentu ada kelas-kelas aset yang lain. Itu yang paling bagus. Jadi don't put all your eggs in one basket. Jadi jangan bertaruh secara berlebihan, saham akan naik semua uangnya dimasukkan saham atau emas akan bakal 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Nah,
semuanya dimasukkan emas. Saya pikir nggak bijak. Meskipun demikian, dalam situasi pandemik prioritas utamanya adalah ya ini kita nggak tahu bisa panjang ya, jadi kita perlu juga punya likuiditas ya, jaga likuiditas, uang yang bisa kita pakai sewaktu-waktu. Mungkin ini akan ada potongan gaji karena kita work from home, ada yang bisa kena PHK, jadi kita harus bisa bertahan selama mungkin. Kemudian prioritas berikutnya tentu kita jaga kesehatan. Kita punya uang, kalau kita nggak sehat juga percuma. Jadi kita invest gimana caranya supaya tetap sehat. Beli vitamin, beli makanan bergizi supaya imunitas kita juga tetap tinggi. Baru kemudian kalau kita punya simpanan ya kita jangan berspekulasi secara berlebihan, jaga keamanan. Jadi preserve your asset. Ya, kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi.